Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab kalau mau dinilai sebagai laki-laki. Realita inilah yang kini harus dihadapi DJ Panda buntut tindak pengancamannya terhadap artis Erika Carlina. Musisi disc jockey bernama asli Giovanni Surya Saputra ini juga harus menjalani pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya kemarin. Oh, ya. Agendanya kita pemeriksaan aja ya. Pasca bercerai, ternyata tidak serta-merta permasalahan rumah tangga yang pernah terjadi antara Andrew Andika dengan Tengku Dewi selesai dan tuntas. Tengku Dewi dan kuasa hukumnya bahkan menyatakan siap membawa Andrew Andika ke jalur hukum akibat dugaan tunggakan nafkah anak sebesar 20 juta per bulan. Jumlah tersebut merupakan ketetapan Pengadilan Agama Cibinong sejak mereka disahkan pada 18 Desember 2024 lalu. Pada tim obrolan seputar selebriti, kuasa hukum Tengku Dewi mengungkapkan maksud kedatangan Tengku Dewi ke kantor pengacara Jumat lalu. Ada beberapa hal yang kita bahas. Beberapa hal yang kita bahas ini memang kaitannya ini dengan kaitan upaya hukum. Ada 3 isu yang kita diskusikan. Yang pertama adalah bagaimana agar putusan Pengadilan Agama yang di dalam petitumnya memberikan kewajiban kepada Andrew untuk memberikan nafkah kepada anaknya sebesar 20 juta rupiah itu tetap dipenuhi dan dijalankan. Karena ini kan kewajiban seorang ayah kepada anak nih. Belum cukup soal masalah uang nafkah anak-anak, Tengku Dewi dan kuasa hukumnya juga mempermasalahkan status hukum dan kewarganegaraan Andrew Andika yang ternyata masih menyandang status kewarganegaraan asing Amerika Serikat. Padahal Andrew sudah puluhan tahun tinggal serta mencari nafkah di Indonesia dengan sponsor atau jaminan Tengku Dewi. Peraturan perundang-undangan kita dan mekanisme hukum di Indonesia kan itu harus ada sponsor. Nah, selama ini yang menjadi sponsornya kan adalah Tengku Dewi, karena memang itu adalah istrinya. Tapi ketika dia sudah bukan istri lagi, maka kan memang secara etika kan udah gak mungkin lagi lah kita artinya itu meminta garansi atau sponsor dari orang yang sudah tidak memiliki hubungan hukum apapun lagi ke kita kecuali hubungan karena masih ada anak itu. Persoalan lainnya tidak hanya sampai di situ. Saat ini Tengku Dewi juga harus menanggung pembiayaan kredit mobil Andrew Andika yang macet atas nama dirinya. Sementara mobil tersebut sudah dijual oleh Andrew, tapi menyisakan cicilan yang belum lunas sampai saat ini. Terkait dengan masalah mobil kan begitu, karena mobil ini kan kalau menurut Tengku Dewi kan mobil yang berdasarkan bukti pembicaraan lewat WhatsApp itu kan adalah Andrew yang memang berniat untuk ingin membeli mobil ya di showroom temannya. Hanya saja karena mungkin si Andrew ini bukan warga negara Indonesia, jadi maka dipilihlah bahwa pembelian mobilnya si Andrew ini secara dokumen itu di atas namakan Dewi, tapi secara real sebenarnya ini adalah mobilnya si Andrew. Kan kemudian macet nih pembayaran cicilannya dan akhirnya kemudian ada tindakan dari leasing untuk melelang harga mobil itu untuk membayarkan kewajiban, tapi setelah dari harga mobil itu dipakai untuk membayar kewajiban, masih ada sisa kewajiban yang belum di-cover dari hasil penjualan mobil itu. Ketiga permasalahan itu yang sedang diupayakan langkah hukum oleh ibu 2 anak ini. Kemarahan Tengku Dewi ternyata kemarahan perempuan yang benar-benar teraniaya, dihianati, ditinggal, dicerai, dan kemudian kini dibiarkan berjuang sendiri membesarkan dan mendidik anak-anak. Awalnya berat aja sih, beratnya karena gini loh, ya namanya perceraian ya, aku yakin semua orang pasti emosional lah. Keputusan perceraian segala macam orang pasti emosional, ngerasa wow benar-benar ternyata it's happen gitu terjadi. Tapi seiring berjalannya waktu aku ngerasa ya ini sekarang apa yang harus aku jalanin ini udah jalannya. Sekarang sih udah mulai bisa berdamai dan sama dia juga kita udah nggak ngebahas yang gimana-gimana lagi. Sekarang kita ngebahasnya fokus urusan anak aja. Lantas benarkah semua itu suatu bentuk kekecewaan Tengku Dewi atas rencana pernikahan Andrew Andika dengan Violentina Kaif atau Vio yang hubungannya sudah berjalan 11 bulan lamanya? Oh enggak, sama sekali nggak ada. Ini nggak ada kaitannya dengan pasangan barunya atau kehidupan pribadinya yang sekarang. Ini nggak ada. Ini pure murni
nggak ada persoalan apa-apa. Saya ketemu Bang Minola itu memang lagi konsultasi aja terkait beberapa masalah. Sementara konflik perceraian mantan penyanyi cilik Ciketa Medi dengan suaminya Indra Anditya memuncak dan semakin panas, terutama terkait kisruh harta. Indra menuntut Ciketa untuk mengembalikan mahar pernikahan sekaligus uang muka atau DP rumah dan cicilan rumah yang sudah berjalan selama 41 kali. Total tuntutan yang diajukan Indra mencapai hampir 938 juta rupiah. Namun Ciki menolak mengembalikan karena mahar sudah dicuri terlebih dulu oleh Indra. Dia akan meminta hak mahar. Mahar itu minta dikembalikan. Lawang maharnya sudah dicuri. Hei, sudah dicuri Bapak Indra. Kau mengambil maharnya gimana? Benar nggak diambil? Betul. Kalau untuk mahar itu sendiri, di dalam kompilasi hukum Islam itu jelas bahwa mahar adalah hak perempuan. Gitu loh. Hak istri, mutlak itu hak istri. Jadi kalaupun dia mau membagi itu dari istrinya sendiri dulu. Mau nggak gitu loh. Ini kan tidak ada omongan apa-apa. Bener ya? Jadi sudah diatur di kompilasi hukum Islam, mahar tidak bisa diganggu-gugat, itu mutlak hak istri. Untuk mempercepat proses cerai, Ciki siap mengganti uang muka dan cicilan rumah, namun dengan syarat langsung balik nama, sehingga rumah yang dipermasalahkan Indra berganti atas nama dirinya. Namun ketika Ciketa siap melayani permintaan Indra, suaminya itu malah menghilang tidak tahu rimbanya. Tim pun melakukan penelusuran di lokasi yang diduga menjadi tempat tinggal Indra selama ini. Namun hasilnya nihil. Tempat tinggal Indra itu sudah lama dijual. Kalau ini Ciketa Media? Ya. Itu udah lama udah dijual maksudnya. Oh berarti bener tinggal sini? Bener udah lama tapi bisa ada setengah tahun lah dijual. Oh penyewa apa? Pemilik dia. Dijual ke si Ibu Ita. Mimpi buruk apa yang dirasakan Ciketa Medi, punya suami tergila-gila judi online, terjerat pinjol, digugat cerai tapi minta kembalikan mahar pernikahan. Atas laporan Ciketa ke polisi, ibu satu anak itu memenuhi panggilan polisi untuk memberikan keterangan tambahan terkait laporannya atas dugaan pengancaman dan judi online. Ciketa mengaku diancam denda 40 miliar dan kehilangan nyawa jika tidak menuruti kemauan pelaku. Hari ini agendanya adalah aku memenuhi undangan untuk konsultasi. Ada keterangan yang perlu dilengkapi. Jadi terkait laporan aku mengenai pengancaman dan juga judi online. Sebab akibatnya tuh apa sih yang membuat chatting pengancaman terhadap aku, yang dia mau memberikan aku sanksi 40 miliar jika aku tidak mengikuti apa katanya. Usai menjalani pemeriksaan, Ciketa diminta menghadirkan saksi ahli bahasa untuk menganalisis ulang transaksi senilai 160 juta rupiah. Transaksi itu meliputi penarikan dari anjungan mandiri, transfer rekening, dan scan QRIS dari ponselnya diduga digunakan tanpa izin oleh Indra. Analisa ulang lagi nih mengenai transaksi 160 juta secara total ya, dari tarikan ATM yang dia lakukan langsung dengan kartu aku. Ini kartu pribadi aku, bukan rekening bersama ya. Dan kedua, transfer antar rekening dari rekening Cika Cecilia Oktaviani menuju dia. Dan ketiga, scan kris menggunakan handphone aku. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab kalau mau dinilai sebagai laki-laki. Realita inilah yang kini harus dihadapi DJ Panda buntut tindak pengancamannya terhadap artis Erika Carlina. Musisi disc jockey bernama asli Giovanni Surya Saputra ini juga harus menjalani pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya kemarin. Oh, ya. Agendanya kita pemeriksaan aja ya. Mendampingi saja Koko Panda ini ya, Kopan, untuk pemeriksaan ya. Kita mau kooperatif, dilihat aja nanti hasilnya. Jalannya jauh, jalannya tutup soalnya di depan. Gimana menghadapi tindak keluarga pertama? Ya dihadapin aja. Ya proses hukum
negara ini kita hormati lah ya. DJ Panda masih terlihat tenang, masih bisa sedikit menebar harap dan senyuman, meski perkara sudah berstatus lidik polisi. Dilihat nanti. Sudah ada komunikasi dengan pihak RK? Apa? Komunikasi? Belum ada. Akan komunikasi ke depan? Ya kalau bisa kan ya semua berakhir baik-baik saja ya. Kita kan nggak mau ada permusuhan apa-apa kan. 4 jam penuh DJ Panda diperiksa oleh polisi, ia keluar dengan mimik lelah. Masih tersisa senyuman, tetapi kali ini senyuman masam. Panda pun bungkam 1000 bahasa dan berusaha buru-buru kabur ketika insan media berusaha mengkonfirmasi hasil pemeriksaan. Kita ikuti prosedur hukumnya aja ya. Itu aja, nggak usah. Kuasa hukum saya aja. Nanti kalau udah selesai ya. Masih ada pemeriksaan lagi? Kita ngikutin nih ya, kita ngikutin prosedur yang berlaku, jangan... DJ Panda tak bisa menutupi kekhawatirannya, karena penyidik membidiknya dengan pengancaman, penggiringan opini, hingga penyebaran data pribadi. Penjara nyata-nyata mengancamnya. Di waktu hampir bersamaan saat DJ Panda diperiksa, Erika Karlina justru unggah kebahagiaannya bersama DJ Bravi pamer berbelanja perabotan kamar serta baju baru untuk bayinya. Baru beli di sini juga gitu belinya ya. Telat, gue bilang telat, wow, udah bayar. Suara kamu bilang Buat si Ade ya? iya. Berapa bulan sih? 3 ya? 2 bulan, tapi badannya iya gede. sayang. Agak kena lebal. Gede. Ini baju dari siapa? Dari Breakfast. Risma ya? Iya, Risma. Bagus. Enak ya? Dua sejoli Al-Rumi dan Syifa Haju lagi happy karena sudah tunangan dan sebentar lagi bakal jadi manten. Kabarnya Al-Syifa akan melangsungkan pernikahan tahun ini. Sehingga bulan Ramadan tahun depan, Al-Syifa sudah resmi jadi pasutri dan bisa menjalankan ibadah puasa bersama. Dikit dong El, persiapan pernikahan bener gak sih El? Tahun ini atau tahun depan El? El, mau bikin acara besar kayak Mas Al dan Alisa gak sih El? Ya nanti aja, pokoknya doain aja lancar, doain terbaik. Ya. Tema dan konsepnya El, seperti apa El? Udah ada omongan belum El? Doain ya. Thank you El. Doain ya, semoga lancar teman-teman. Jangan sih kok. Seperti apa sih? Yang pernah ya? Tahun ini kayaknya. Ya saya maunya sih Royal Javanese ya. Kalau El nggak tahu. Kita juga minta doa kepada para netizen untuk bisa lancar sampai hari H. Hari H-nya kapan? Nanti ada tanggal mainnya. Al-Rumi sudah melamar Syifa Haju secara romantis di Swiss dengan cincin tunangan elegan klasik yang harganya mencapai hampir 1 miliar rupiah. Lantas, kapankah hari pernikahan Al-Syifa? Benarkah Ahmad Dhani dan Maya Estiati sudah mulai siap-siap bakal mantul lagi? Belum ada persiapan, baru tunangan aja. Tapi rencananya udah ada apa? Belum ada, belum tahu. Doain ya guys ya, mudah-mudahan lanjut sampai ya kita nggak pernah tahu yang namanya rencana Allah ya. Kita bukan berarti artinya El Rumi udah serius banget. Tapi kan semua tentunya kehendak Allah ya, izin Allah juga ya kan gitu. Selamat buat Syifa, welcome to the family. Walaupun belum 100% tapi dengan dilamar dengan kasih cincin tuh sama dengan 100% masuk ke keluarga muslim. So Syifa, congratulations. Al-Rumi juga congratulations. And salam dari Dedi lagi di Singapura. And pokoknya buat kalian berdua aku doain semoga lancar sampai hari H, dan juga para netizen doain ya buat anak Syifa dan juga Al-Rumi.
Ahmad Dhani dan Maya Estianty masih belum tahu kapan akan mantul lagi dan menikahkan El Rumi dengan Syifa Haju. Tapi besar kemungkinan pernikahan El Syifa tidak akan digelar semewah dan semegah Al Ghazali Alisa Dagise Wedding. Dan yang awalnya ingin menggelar pesta nikahan El Syifa ala-ala Javanese Royal Wedding mengaku tidak bisa mewujudkan keinginannya itu karena masalah biaya. Alias Dhani lagi bokeh dan tak punya uang buat bikinin pesta nikah besar-besaran buat El Rumi. Cantik, baik hati, udah langsung nikahin aja, ngapain lama-lama. Tahun ini nggak sih? Belum tahu. Persiapan akan ada royal wedding lagi atau seperti apa? Enggak kayaknya, udah habis duitnya. Benarkah musisi legendaris kelas Ahmad Dhani yang kini jadi anggota DPR tidak punya duit buat bikin pesta nikahan besar buat El Rumi? Relakah Maya Estianty melihat El menikahi Syifa secara sederhana, padahal El punya ayah sambung Irwan Dhani Musri yang tajir melintir? Ya, bukan aku pelit. Iya, nggak mau. Aku gimana El aja? Aku paling ntar minjem gebyok-gebyoknya aja. Ini gue gebyok kayak semua ini. Dulu juga kan mau, dulu maunya di masjid aja dia, ya udah. Ya udah. Maunya di masjid aja, ya udah, nggak apa-apa. Maunya Kak. Selamat tunangan buat Kak El dan Kak Syifa. Ya, semoga langgeng. Terus abis itu, ya pokoknya semoga langgeng. Karir dulu ya. Oke. Karir dulu ya. Ayo, mari kita tunggu sama-sama nih ya pemirsa. Kira-kira beneran nggak nih El Rumi dan juga Syifa Haju bakal menikah dengan konsep yang sederhana. Lamarannya aja kan mewah banget tuh ya, di Swiss gitu. Ini yakin mau nikahnya sederhana. Soalnya kan kalau kita lihat kolega Bunda Maya dan juga Ahmad Dhani ini banyak banget. Apa nggak sayang gitu ya? Coba-coba mungkin bisa tuh ya dibicarakan lagi. Tapi kalau memang nikah sederhana memang menjadi keinginannya El dan juga Syifa, ya mau gimana? Kita sih yang penting ya nggak sih pasangan tuh yang penting adalah happy bersama. Dan orang tua pasti dukung-dukung aja ya kan? Well, coming up next pemirsa ada cerita lucu nih dari Amanda Manopo. Jadi sejak nikah nih bersama dengan Kenny Austin, aura lucu sekaligus happy Amanda nih kayaknya nggak habis-habis gitu ya. Menjalani perannya sebagai istri, Amanda ini getol banget. Bikin sarapan sampai siapin bekal suami ke lokasi syuting. Tapi keselip juga tuh ya. Curhatan hati dari Amanda yang katanya debat nih sama suaminya soal rumah. Loh, ini kenapa nih ya masa debat soal rumah? Tapi tunggu dulu nih. Jangan nebak-nebak sembarangan ya. Mendingan kita lihat aja bersama-sama yang satu ini. Belum genap seminggu jadi istri Kenny Austin, Amanda Manopo rajin bangun pagi buat siapkan sarapan untuk suami. Gak perlu menu yang repot, Amanda pastikan menu sarapan untuk suami menu yang sehat. Semangat bikin sarapan, Amanda malah cosplay Wonder Woman. Yoi. Sekarang mau masak telur scrambled egg dulu. English breakfast ala Amanda Wonder Woman. Selamat makan, ini jusnya. Makasih sayang, aku cobain ya. Penampilan Amanda memang bikin salfok banget. Padahal sebelumnya Amanda sempat curhat kalau ia dan Kenny debat soal rumah. Maklum, pengantin baru, impian punya rumah sudah pasti jadi prioritas. Sayangnya Kenny dan Amanda punya pilihan lokasi yang beda banget. Hobi gue untuk tinggal di daerah Tangerang karena teman-temannya banyak di sana. Jadi gue lagi melobi dia untuk tinggal di daerah Jaksel sini. Dan kemarin kita tuh sempat kayak mau beli cluster lagi. Nah tapi dia lebih baik bangun rumah dari awal. Tuh jadi kita masih cari-cari dulu. Dan gue juga nggak mau terlalu buru-buru banget. Karena lagi masih melobi dulu say. Semoga lebihan aku berhasil ya untuk dia mau memilih untuk tinggal di daerah Jakarta Selatan. Tangerang atau Jakarta Selatan, ya pasti Amanda tetap akan ikut kata Kenny. Jadi istri yang tunduk pada suami.
Gak cuma itu, pengabdian Amanda sepertinya nggak main-main. Perempuan 25 tahun yang bucin abis sama suami rela belajar masak bareng mama mertua demi Kenny. Bak anak sendiri Juwita, ibunda Kenny pun nampak hangat dan akrab ketika bikin nasi goreng kesukaan Kenny. This is it. Nasi goreng lapcong. Yeah. Nasi goreng lapcong buatan mantu dan mama. Kenny yang sibuk dengan syuting stripping bikin Amanda lebih banyak waktu di rumah. Gak heran kalau Amanda pilih eksplor diri di rumah, terutama di dapur. Beneran gak ada planning bulan madu? Gak ada tuh, gue bulan madu dulu gak ada, disuruh langsung kerja. Kenny stripping, dia lebih kerja setiap hari, akunya enggak. Aku di rumah, aku jadi ibu rumah tangga banget. Aku masak gitu. Emang iya? Pernikahan Amanda dan Kenny memang sempat jadi kabar yang mengejutkan. Meski tanda-tanda hubungan keduanya sudah ramai tersebar di jejaring media sosial. Banyak orang tak menyangka jika cinta mereka berujung di dunia nyata. Namun ada pengakuan Amanda sebelum akhirnya ia menerima lamaran Kenny hingga sebelum sampai akhirnya ada pernikahan ini, aku ngomong sama dia, lebih baik aku sendiri. Karena aku ngerasa kayaknya kebahagiaan itu memang gak bisa aku dapetin deh. Sedang itu kita bertanya-tanya, jangan sampai apa yang kita ambil ini pilihan yang salah. Karena kan Kenny pun udah tahu apa yang udah aku laluin, bagaimana cerita-cerita dari sebelumnya. Ya kayak lebih better aku sendiri aja, karena aku nggak mau nanti orang yang di samping aku jadi sakit hatinya dengan ada pemberitaan di luar yang macam-macam. Terus habis itu kamu nggak akan punya kehidupan yang normal. Terus habis itu kayak ya banyak lah mixed feeling, kayak sampai aku ngerasa Tuhan, kayak aku sendiri aja nggak apa-apa kok. Kemeriahan pesta ulang tahun putra kedua Baim Wong dan Paula Verhoeven, Kenzo El Drago Wong, telah berlangsung. Sayangnya Mama Paula Verhoeven tak bisa hadir di momen penting bagi anaknya itu. Sebab Paula disebut-sebut sedang menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Sejatinya, ultah Kenzo tepatnya tanggal 9 Oktober, namun entah mengapa Baim Wong memestakannya di saat mantan istrinya Paula tak di Indonesia. Namun demikian, sebagai ibu, Paula tetap membawa kebahagiaan anaknya dalam doa. Ya Allah, jika aku tidak bisa selalu berada di sisi mereka, maka titipkan cinta dan perlindungan-Mu dalam hidup mereka. Doa Mama selalu menyertaimu di setiap nafas dan langkah kecilmu. I love you, Nak. Amin, insya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah dapat kesempatan bisa umroh lagi. Lihat Kenzo udah 4 tahun nih kan. Oh, Masya Allah, cepat banget waktunya. Yang pastinya kita sebagai ibu doain yang terbaik buat anak-anak dan selalu dalam lindungan Allah. Selamat ulang tahun untukmu, ku doakan yang terbaik. Momen bahagia Kenzo di ultahnya yang keempat yang dibagikan langsung di media sosial Baim Wong itu dimeriahkan dengan kehadiran sejumlah artis ternama seperti Cinta Laura, Luna Maya, hingga Arya Saloka. Lantas bagaimana tanggapan Paula? Ambil doa juga posting Kenzo ulang tahun berbarengan atau gimana sih? Udah pulang sih masih ya, kan kalau ibu selalu mendoakan
Aduh, tolong ya, ini jangan sampai bikin suasana menjadi panas lagi. Tahan, oke, tarik napas. Positive thinking itu harus, pemirsa ya. Mungkin memang ini waktunya yang gak ketemu gitu. Pas Paulo umroh, pas banget juga nih Baim Wong merayakan ulang tahunnya Kenzo. Alhasil, ultah Kenzo ini gak ada Paula lagi deh. Jelas kesedihan mungkin pasti ada ya, tapi kita doakan semoga di ulang tahun Kenzo berikutnya Paulanya bisa hadir. Alright deh pemirsa GTV semuanya, sekarang Natasha pengen ingetin nih untuk jangan lupa terus saksikan obrolan seputar selebriti yang tayang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 7.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhir kata, Natasha Jerbania pamit undur diri. See you tomorrow. Bye-bye.